Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ayah Lamongan. Kali ini kita akan memberikan tutorial pembuatan formulir online dan QR code menggunakan Google Drive. Kita masuk ke Google Chrome atau Firefox bisa. Kemudian kita tulis di sini Drive Google. Setelah itu muncul tampilan Drive yang sudah kita punyai, kemudian klik baru, kemudian lainnya atau order, kemudian Google Formulir. Kali ini kita akan membuat formulir pendaftaran kursus. Di judul ini kita tulis misalnya formulir pendaftaran kursus, misalnya 2020. Di deskripsi formulir ini bisa kita tulis atau tidak, terserah. Kemudian misalnya kita tulis agar sebagai perhatian peserta didik mengisinya dengan bagus, kita tulis isi dengan lengkap dan benar, misalnya. Dan di pojok kiri atas ini masih belum ada judul, kita klik saja, maka akan berubah menjadi formulir pendaftaran kursus. Dalam formulir pendaftaran itu pastinya yang menjadi pertanyaan pasti nama calonnya apa, siapa. Ini untuk nama lengkap kita tulis di sini, kemudian kita pilih, kita bisa memilih singkat, paragraf, pilihan ganda dan sebagainya. Ini menyesuaikan dengan pertanyaan atau formulir yang akan kita tanyakan kepada peserta didik. Itu. Setelah sudah, ini di sini ada tulisannya wajib diisi. Ini bisa kita centang bisa atau kita tidak, terserah. Ini hanya untuk ketika peserta didik yang baru itu mau mengirim, kalau belum tercetak wajib diisi ini, belum diisi, maka dia tidak akan bisa mengirimnya, harus diisi dulu. Tapi kalau misalnya tidak apa-apa, ini hanya batas tambahan dari itu. Kemudian ketika sudah selesai kita tulis namanya, kemudian kita tambahkan menggunakan pojok ini, tambahkan pertanyaan ini, misalnya tempat tanggal lahir, kita tulis dulu. Nah, ini akan berubah secara otomatis jawaban singkat. Dan kita tambahkan lagi alamat. Nah, ini nanti akan berubah kembali, alamat menggunakan paragraf. Kemudian nomor HP atau WA, kita tulis di sini. Yang kita tambahkan lagi, misalnya data orang tua, ayah, ya, nama ayah, misalnya. Yang kita tambahkan lagi nama ibu. Kemudian untuk selanjutnya pilihan kursus, program, misalnya kita tulis di sini program pilihan. Ini sesuai dengan kursus yang ada di lembaga masing-masing. Ini kita bisa menggunakan pilihan di sini. Kita bisa menggunakan kotak centang atau drop down. Ini bisa dipilih salah satu. Kali ini saya akan menggunakan kotak centang. Kita tulis misalnya bahasa Inggris, misalnya. Pilihan pertama. Pilihan kedua adalah bahasa Arab. Nah, misalnya kita pilih seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan formulir itu, sesuai dengan kebutuhan dari lembaga masing-masing.
Kemudian biar tampilannya agak menarik, kita bisa menambahkan tema, kita bisa merubah warna tema seperti ini, kita tinggal mengklik saja. Atau mungkin kita bisa ingin memberikan header atau cop, kita bisa memilih, klik saja di sana. Kita bisa pilih misalnya olahraga dan game karena kita suka itu, dan kita pilih yang dilihat misalnya, kita klik sini dan kita sisipkan, maka secara otomatis akan ada covernya seperti ini. Dan warna mungkin biar lebih ngejreng kita kasihkan warna biru. Nah ini lebih bagus, ini hanya sesuai dengan selera saja. Kemudian setelah selesai kita atur itu, kita atur tentang batas pengiriman agar tidak menumpuk data tersebut. Kita batasi di sini, batasi ke 1 tanggapan. Bila mana dalam penulisannya nanti akan ada revisi atau ada kesalahan dalam penulisan, kita bisa klik di edit setelah pengiriman, kita klik seperti itu. Kemudian kita balas setelah mengirim, mereka sudah mengirim, kita balas dengan pesan konfirmasi ini. Kemudian kita tulis terima kasih dan selamat bergabung misalnya, dan kita klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan otomatis di Google Drive kita. Bisa kita lihat di sini, ini sudah ada. Nah, kemudian bagaimana kita bisa meng-share ke peserta didik, calon siswa-siswi kita taruh di brosur itu adalah dengan cara mengklik kirim. Nah, ada di sini, ini klik kirim yang ada di atas, kita klik, kemudian kita pilih yang tengah di tautan. Nah, kita pilih yang tautan. Ini di tautan ini sangat panjang dan sangat rumit, bila mana dibaca atau ditulis sangat sulit, maka kita bisa memperpendeknya. Kita perpendek, nah seperti ini. Dengan perpendek seperti ini sepertinya sulit untuk dibaca, apalagi kita nanti akan mempromosikan kepada calon murid kita semuanya, dan juga akan kita masukkan ke QR code. Ini sepertinya agak sulit, sehingga kita nanti akan menambahkan ke URL short atau penyederhanaan URL, biar nanti bisa kita lebih ringkas lagi, kemudian kita bisa edit sesuai dengan harapan kita. Kemudian setelah itu kita salin, setelah diperpendek kita salin, kemudian kita masuk ke new tab. Kita masuk ke new tab di Google. Ini kita tulis, misalnya kita menggunakan Bitly misalnya kita menggunakan Bitly, ini bisa pilih salah satu Bitly. Nah, setelah selesai, kemudian kita klik create di sini untuk membuat tulisan. Nah, itu tadi URL yang tadi di sini, yang tadi di sini. Nah, kita sudah nyali tadi itu, kemudian kita kopikan ke sini. Nah, setelah kita copy, kita edit. Ini sudah semakin kecil tapi masih sulit untuk dibaca. Misalnya kita tulis daftar, misalnya ayah 2020, misalnya kita tulis seperti itu. Kemudian kita save. Nah, maka secara otomatis daftar ayah ini akan bisa kita taruh di brosur, sehingga memudahkan untuk peserta didik itu bisa mengakses atau mendaftar secara online tanpa bersusah payah menuliskan atau menghafal kode-kode yang tadi yang terlalu rumit itu. Nah, kali ini setelah selesai kita memberikan nama itu, kita copy tulisannya, karena nanti kita akan menggunakan QR code biar nanti bagus hasilnya.
Itu nanti kita masuk ke tab baru, new tab, kemudian kita pilih QR Monkey. Saya memilih QR Monkey dan kita klik QR Monkey-nya. Setelah itu di enter konten ini kita bisa memasukkan URL tadi. Kita bisa masukkan URL tadi itu di sini. Nah, ini nanti bentuk dari QR quick response ini atau barcode ini nanti secara otomatis akan tersambung ke dalam formulir yang telah kita buat tadi. Jadi akan menyambung ke sini. Itu nanti arahnya ke sana. Jadi dari QR ini akan nanti menyambung ke formulir, sehingga bila mana HP peserta didiknya sudah canggih bisa di scan saja di sini, nanti akan nyambung ke formulir khusus, sehingga nanti peserta didik bisa langsung mengisi di HP-nya masing-masing dengan mudah. Gitu. Kemudian di sini juga ada fasilitas set color. Ini bisa kita pilih terserah, bisa warna hitam atau apa, warna standar kita pakai hitam saja. Kita juga bisa menambahkan logo, kita kasih logo apa saja bisa, atau tidak usah, tidak apa-apa. Misalnya kita kasih logo yang ini biar lebih bagus, kita kasih logo ini. Kalau sudah kita minimize, kemudian custom design ini kita bisa merubah. Ini kotak-kotak kita bisa rubah, misalnya kita ingin yang bulatan, kita bisa nanti menggunakan QR-nya bulatan. Ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan saja. Ini misalnya kita pakai yang ini saja. Nah, setelah selesai semuanya, maka kita klik QR code. Nah, nanti akan berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, QR code sudah selesai, maka download saja. Kita download, secara otomatis nanti hasil QR code ini akan sambung kepada formulir pendaftaran kursus yang telah kita buat tadi. Gitu. Kemudian nanti hasil dari QR code ini bisa ditaruh di brosur, ditaruh di pamflet, atau ditaruh dimanapun bisa, di sablon, di baju juga bisa, sehingga nanti akses untuk penerimaan peserta didik baru ini bisa semakin mudah. Itu. Nah, ini adalah tutorial bagaimana cara membuat formulir secara online dengan menggunakan Google Drive dan membuat QR code. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.